Demo Indonesia Gelap ternyata salah satu otaknya adalah Adian Apitupulu. Jangan hoax kau pun. Kau pun Parbelak mana pernah hoax. Kemarin hari Selasa ada demo gelap. Ini ya, saya kasih tahu ya kawan-kawan. Setelah Asto ditolak sama pra peradilan, besoknya ada demo gelap. Sebelum demo gelap, itu informasinya Adian di Instagram menyuruhkan turun ke jalan. Adian Apitupulu informasinya Instagram menyuruhkan turun ke jalan. Mereka seakan-akan membela rakyat, tapi mereka lupa sebenarnya mereka hanya membela kepentingan orang yang rakus, yang selama ini ya pejabat-pejabat yang menikmati hasil keringat masyarakat Indonesia. Demo tuh undang-undang perampasan aset sampai sekarang belum disahkan. Itu tuh di demo baru mewakilin rakyat. Sumpah demi Allah, aku nggak sudi kau wakilin. Emang gelap deh, gelap untuk mereka yang uang jalannya dipangkas, uang lobinya dipangkas, yang biasanya pendapatan di luar gaji lebih gede daripada gaji itu sendiri. Emang gelap, semuanya gelap, ya kan? Dibayar berapa sih jadi buzzer pemerintah? Dibayar berapa? Dibayar berapa? Pertanyaan lo itu lebih cocok lu tanyakan ke orang ini. Nah, orang ini tanya bayarannya berapa. Orang yang paling getol nih, Indonesia Gelap turun ke jalan demo, tanyain bayarannya berapa. Buzzer senior ini, buzzer banteng dari zaman Pilpres, berapa bayarannya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air. Dimanapun kalian berada, semoga kalian selalu dalam kondisi sehat walafiat. Berjumpa lagi dengan saya di Gaspol Update. Kami bukanlah buzzer pihak manapun. Kami hanya menyajikan keputusan ada di tangan Anda. Teman-teman, ini ada video yang menurut saya cukup menarik, yakni tentang dugaan netizen yang semakin kesini semakin masif ya, terkait demo Indonesia Gelap yang digelar oleh seupil mahasiswa beberapa hari lalu yang diduga didalangi oleh Partai Kebo ya. Sekali lagi ya, si Kebo, dugaan netizen macam kayak gitu. Hahaha. Ya gimana netizen tidak curiga teman-teman ya? Ya karena selama ini yang menentang mati-matian efisiensi anggaran, ya kader-kader elit Kebo ya kan? Kader-kader elit Kebo, iya toh? Iya, itu ada rekam jejaknya kok. Ada rekamannya ya, ada jejak digitalnya. Bisa kok dilacak ya. Kader partai mana yang paling semangat menentang efisiensi ya? Sedangkan mahasiswa demo kemarin tuntutan utamanya adalah menolak efisiensi anggaran, baru kemudian ya kan menolak makan bergizi gratis. Ini sangat berhubungan sekali. Kenapa? Karena efisiensi anggaran itu dananya, anggarannya dialihkan untuk memberi makan rakyat, ya kan? Itu dua persoalan ini dituntut oleh mahasiswa itu, dan tuntutan ini sama dengan yang di apa namanya ya, dikoar-koarkan oleh si Kebo ya. Jadi menurut saya mudah sekali strategi-strategi Kebo ini dibaca dan dipatahkan oleh masyarakat ya, oleh rakyat Indonesia, oleh netizen. Strategi-strategi mereka sudah soak ya. Jadi konsultan politik mereka itu sudah kedaluarsa. Nah, bagaimanakah videonya dan bagaimanakah respon netizen? Mari kita tonton bersama, kemudian mari kita komentari bersama di bagian akhir video. Ini dia. Demo Indonesia Gelap ternyata salah satu otaknya adalah Adian Apitupulu.
Jangan hoax kau pun. Opung Parbelak mana pernah hoax. Jadi kemarin ya nongol lah pemberitaan tentang si Adian Napitupulu ini menjadi salah satu otak atau dalang dari demo mahasiswa ini. Aku nggak percaya gitu kan. Mereka katakan bahwasanya di Instagramnya Adian Napitupulu ikut menyerukan. Kucek lah, aku kan orang yang nggak terlalu gampang dengan informasi seperti itu. Ku tengok rupanya ada. Ketahuan nih. Aku dari awal udah curiga. Karena apa? Karena orang ini, ya mahasiswa ini, ku bilang mahasiswa ya. Mahasiswa ini kok sama visi misinya di dalam berdemo, sama keresahan yang dialami oleh Adian Napitupulu. Ya, beberapa kali ditongolin itu di Instagramnya itu ya, seruan Indonesia gelap. Mahasiswa, ini hari terakhir toh. Gimana persiapannya? Sudah matang? Katanya BEM UI ya kalau tidak ada reaksi dari pemerintah akan menurunkan massa yang lebih banyak lagi. Sebanyak apa? Emang anggota kalian itu bisa ditambah dari kampus lain? Atau direkrut dulu pengangguran itu, dipakaikan jaket kuning gitu? Aduh. Yang paling mencolok dari orang ini tahu kalian apa tuntutannya? Ya, tuntutannya itu apa? Batalkan efisiensi anggaran. Coba bayangkan kalian. Rakyat paling setuju dengan efisiensi anggaran. Ya, yang gak setuju siapa? Pejabat. Sekarang begini. Yang dipotong Bapak Prabowo yang pertama, ya kan? Perjalanan dinas ke luar negeri. Yang kedua, acara-acara seperti halal bihalal dan lain-lain yang dianggap tidak perlu. Yang ketiga, ya, contohnya biaya hotel, penginapan, restoran dan segala macam. Ya, tahu nggak kalian berapa orang pejabat di Indonesia ini? Dan kalian tahu nggak, ya, siapa-siapa anak-anak atau mahasiswa yang bisa masuk UI? Setelah itu UGM, ITB dan lain sebagainya. Kebanyakan anak pejabat. Nah ya, gimana? Sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak kepada Opung Parbelak ya, karena konten-kontennya sering sekali kami jadikan materi sejak di channel sebelumnya, termasuk juga di channel ini. Dan juga saya ucapkan terima kasih kepada Opung yang sudah subscribe juga di channel ini ya kan. Di channel kemarin subscribe, di channel ini subscribe juga. Makasih Opung ya, walaupun kemungkinan besar Opung jarang menonton konten-konten kami karena Opung juga sibuk bikin konten. Tapi minimal saya ucapkan terima kasih lah atas perhatian Opung ya. Hah? Iyalah. Nah, kita kan bersaudara ya kan. Sama-sama rakyat Indonesia ya kan. Nah, gimana menurut teman-teman terkait pernyataan Opung mengenai dugaan bahwa salah satu ya aktor gitu ya, aktor intelektual di balik demo Indonesia Gelap kemarin itu adalah kader elit partai terbesar di Indonesia. Coba tulis di kolom komentar. Lanjut. Dibayar berapa sih jadi buzzer pemerintah? Dibayar berapa? Pertanyaan lo itu lebih cocok lu tanyakan ke orang ini. Nah, orang ini tanya bayarannya berapa? Orang yang paling getol nih, Indonesia Gelap, turun ke jalan demo, tanyain bayarannya berapa. Buzzer senior ini, buzzer banteng dari zaman Pilpres, berapa bayarannya? Kalau buzzer bikin kontennya kan sesuai brief ya. Nih, gue kasih nih briefnya, baca baik-baik, di pause, dibaca baik-baik briefnya seperti apa. Baca. Udah. Kalau udah nih kontennya, sama persis kan, sama briefnya, atau masih kurang? Nih, bisa tanya sama akun ini. Sama kan materinya, narasinya, sesuai dengan brief. Ya iyalah buzzer. Nah, tanyain tuh berapa bayarannya mereka. Lu minat buat gabung jadi buzzer kayak mereka? Terus yakin orang ini mewakili rakyat?
demo mewakili rakyat. Rakyat yang mana pertanyaannya? Mewakili rakyat atau mewakili yang bayar dia? Oh ya, satu lagi. Jawab dong ini komentar gue. Kapan bisa adu argumen sama lu? Jawab. Nah, saya sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Mbak Pecel Lele ya. Jadi ini perlu diketahui juga ya oleh teman-teman semuanya. Mungkin penonton channel ini atau penonton channel-channel lain yang serupa itu mungkin juga menganggap gitu ya bahwa konten kreator yang terkesan dalam tanda kutip itu membela atau menyuarakan ya menjadi pelantang program-program pemerintah itu buzzer semua kemudian dibayar. Enggak. Apalagi kami nih ya, Gaspol Update ini enggak. Sejak di channel sebelumnya itu ya, nggak usah saya sebutkan nama channelnya ya, termasuk di channel ini, kami tidak pernah menerima ya, kami bukan bagian dari buzzer, kami tidak menerima uang sepeser pun atas kegiatan kami ini dari pihak-pihak tertentu. Enggak, kami cuma mengandalkan AdSense aja gitu ya. Loh, kenapa Bang kok sampai sebegitunya ya? Kami ingin menjadi penyeimbang gitu ya. Karena memang banyak sekali tuduhan-tuduhan yang dialamatkan kepada Pak Jokowi, kepada Pak Prabowo yang sebetulnya itu fitnah gitu loh. Dan kami ingin memberikan second opinion ya, apa namanya ya, pilihan pemikiran gitulah bagi teman-teman semuanya ya. Jadi yang jelas-jelas buzzer itu aja lah tanya itu anunya berapa. Kalau kebanyakan ya Ternak Mulyono nggak dibayar, apalagi Mbak Pecel Lele udah kaya ini punya showroom ya. Mbak Pecel Lele ini punya showroom mobil ya, bengkel gitu loh ya. Ngapain mengharapkan ibaratnya itu nasi bungkus atau biaya buzzer ini. Ternak Mulyono kebanyakan udah berkegiatan semua bro ya, berpenghasilan walaupun jadi tukang ngarit rumput ya. Lanjut. Di sini kita ada 5 tuntutan isu. Yang pertama terkait dengan efisiensi anggaran yang kiranya kurang tepat. Terus yang kedua ada terkait dengan evaluasi makan bergizi gratis yang kita melihat bahwa banyak hal-hal yang kurang tepat terkait dengan makan bergizi gratis ini. Terus lawan Prabowo sekarang menyebutkan Indonesia hari ini adalah gelap, negara hari telah mati gitu. Salah satunya adalah kami menuntut pemerintah mengevaluasi kembali kebijakan efisiensi anggaran agar tidak berdampak pada kesejahteraan sosial masyarakat. Mereka seakan-akan membela rakyat, tapi mereka lupa sebenarnya mereka hanya membela kepentingan orang yang rakus, yang selama ini ya pejabat-pejabat yang menikmati hasil keringat masyarakat Indonesia. Dihambur-hamburkannya uang itu, memperkayakan diri mereka. Tapi mahasiswa ini, mahasiswa ini ya bisa seakan-akan teriak-teriak membela rakyat. Membela yang gimana ya? Pemerintah sedang mengerjakan suatu hal yang baik tentang efisiensi anggaran, tidak dihambur-hamburkan, karena penghamburan itu otomatis ada indikasi korupsi juga. Paham nggak sampai di sini ya? Ya maklum lah ya, mahasiswa ini adalah orang-orang yang ditunggangi oleh elit-elit politik yang tidak suka kebijakan pemerintah ya, tidak suka dengan Prabowo, dengan Jokowi, yang dimana Bapak Prabowo ini khususnya ya saat presiden sekarang ini sedang gencar-gencarnya untuk menindak kasus koruptor ya. Saya sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Mas Prahen Wijaya ya. Jadi analisisnya sangat tajam sekali. Jadi saya yakin gitu ya. Dari sekian banyak mahasiswa yang berdemo kemarin, itu hanya sebagian kecil saja yang mengetahui bahwa diri mereka itu sebetulnya adalah bagian dari proksi atau bagian yang sedang dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu gitu ya, termasuk oleh mungkin Partai Kebo gitu ya, yang saat ini mungkin memiliki kepentingan yang sangat luar biasa terkait anggaran. Di saat mereka sudah berada di luar pemerintahan ya kan, tidak bisa memainkan anggaran-anggaran besar gitu ya. Jadi mereka berharap mendapatkan anggaran-anggaran yang tersebar di beberapa kementerian hingga ke daerah-daerah gitu ya. Dengan harapan ya dengan sedikit manipulasi mendapatkan tuah yang banyak dan bisa menghidupi partai tersebut. Sehingga walaupun tidak menjadi bagian dari koalisi pemerintahan, partai tersebut tetap bisa hidup. Ini dugaan saya dan saya tidak menyebutkan nama partai ya. Tetapi sebagian besar si pendemo saya yakin mereka nggak ngerti. Mereka ngerasa bahwa mereka itu berdemo atas hati nurani mereka sendiri dan demi kepentingan rakyat. Nah ini adalah mahasiswa dengan tingkat intelektual di bawah rata-rata ya.
Nah, sementara mahasiswa yang intelektualnya di atas rata-rata adalah orang yang sedang dimanfaatkan. Ini dugaan saya ya, dan menurut saya tingkat keakuratannya 101%. Lanjut. Wahai mahasiswa, kamu demo mengatasnamakan rakyat, mewakili rakyat. Rakyat yang mana? Aku rakyat, aku nggak sudi kau wakilin. Kau demo nggak jelas. Aku nggak perlu kau wakilin. Aku udah punya wakil yang namanya DPR. Kamu demo nggak mutu. Demo tuh undang-undang perampasan aset sampai sekarang belum disahkan. Itu tuh di demo baru mewakilin rakyat. Sumpah demi Allah, aku nggak sudi kau wakilin. Oke? Sepakat. Apa sih yang bisa dibanggakan dari seorang yang usianya baru 18 tahun, 19 tahun, 20 tahun, 21 tahun, selain darah mudanya dan semangatnya. Selain itu nggak ada ya. Karena apa? Karena saya dan teman-teman semuanya juga ya, juga pernah muda kan gitu ya, pernah sekolah juga ya, sebagian besar juga pernah kuliah. Nah, coba teman-teman flashback gitu ya di masa lalu ketika usia 18, 19, 20, 21, apa sih yang bisa dilakuin gitu loh. Selain gaya-gayaan ya kan, mengatasnamakan kehebatan orang tua ya, jual nama orang tua, kemudian beli ini beli itu, minta ke orang tua. Jadi pemikiran visioner itu nyaris nggak ada gitu loh. Kemudian sekarang kalian menganggap mewakili suara rakyat Indonesia. Hei Ferguson, rakyat Indonesia mana yang kalian wakili ya? Rakyat Indonesia usia di bawah 20 tahun yang kalian wakili. Yang jelas masyarakat Indonesia di atas 20 tahun nggak akanlah menitipkan aspirasinya kepada kalian itu, ya toh? Iya, sama seperti yang disampaikan oleh Pak Sadino barusan. Lanjut. Emang gelap deh, gelap untuk mereka yang uang jalannya dipangkas, uang lobinya dipangkas, yang biasanya pendapatan di luar gaji lebih gede daripada gaji itu sendiri. Emang gelap, semuanya gelap, ya kan? Jadi nggak terang untuk mereka. Kalau kita sih yang biasa-biasa aja mah di tangan Prabowo Indonesia makin cerah. Kalau yang gelap itu yang biasanya menguasai kementerian. Mereka tadinya kan hebat-hebat. Jadi kalau ganti menteri itu kan biasanya kan masih masih adaptasi, masih tanya ini kan tidak menguasai di satu kementerian gitu kan. Dan mereka ini yang menguasai kementerian itu, semua pejabat-pejabat di dalam itu, waduh, sekarang gelap memang untuk mereka karena semua akan dipangkas. Ngapain lu pergi-pergi ke luar negeri? Yang tahu sendiri kan kalau kalian kenal pejabat yang tetangga kalian itu, waduh, pejabat di sini itu dari kabupaten, provinsi sampai pusat itu mereka merasa itu, nih gue nih PNS, gue nih pejabat, seakan-akan kita itu lewat gitu kan. Nah, sekarang gelap untuk mereka, gelap memang. Termasuk yang koruptor-koruptor itu gelap. Jadi Indonesia ini bukan makin maju, di tangan mereka gelap gulita, semua dipangkas gitu. Jadi kalau mahasiswa itu sebenarnya nggak boleh begini karena kalian itu nggak diganggu, nggak ada pemangkasan, ya. Ini mahasiswa ini parah ini, liatin, mereka dibilang intelek, liatin aja tuh. Mereka bakar-bakar, rubuhin pagar, pokoknya begitulah kerjaan mereka itu, mahasiswa gitu.
Nah, saya belum ketemu nih, ada videonya kemarin itu cuma saya nggak save. Mereka lagi dibagiin duit 40.000 satu orang. Ya ampun, satu hari 40.000, kasihan banget ya. Kalian itu dibilang intelek cuma dikasih 40.000. Tanggung amat. Jadi kalian itu tetap ada yang sponsorin. Kalian bilang mau kalian sendiri. Kalian itu kan dikoordinir. Jadi nggak usah macam-macam lah. Kalau 58% turun ini kalian selesai nasib kalian. Nggak usah terlalu banyak tingkah. Kalian itu cuma berapa yang turun? 5.000. Besok kan selesai nih, Kamis. Ya, hari ini rame aja, mumpung masih muda. Nanti kan ada sejarah bahwa dulu kalian itu kan pernah demo. Gitu, nggak apa-apa demo aja. Tapi yang gelap itu untuk yang dipangkas uang jalannya kemana-mana. Tugas ke luar negeri, ke provinsi, ke kabupaten, dijemput. Di bandara dikasih penginapan hotel, wah disambut, waduh itu gelap untuk mereka. Nanti laporan, pertanggungan jawab, kunjungan ke sini, rapat dengan ini. Seperti yang dibilang Jokowi, 10 miliar itu untuk stunting, yang nyampe itu cuma 2 miliar. Karena kunjungan, evaluasi, laporan, apa segala macam itu udah habis 8 miliar. Nah sekarang udah gak bisa. gelap memang untuk mereka itu. Ya. Iya, saya sependapat dengan pernyataan netizen barusan ya. Inilah yang saya suka. Jadi Termul ya, Ternak Mulyono, anak-anak jenderal itu selain intelektualnya di atas rata-rata, orangnya itu cantik-cantik bro. Walaupun sudah nggak muda lagi, itu masih enak dipandang. Itu pakai filter bang. Oke lah pakai filter ya kan. Tapi cobalah ya. Walaupun pakai filter bagaimanapun, kalau memang udah nggak enak dipandang ya tetap aja ya kan. Nah, tapi coba kau tengok itu anak-anak jenderal, Ternak Mulyono itu secara intelektual di atas rata-rata, orangnya pekerja keras, tidak mengharapkan nasi bungkus dan ya enak dipandang. Intinya apa yang disampaikan oleh netizen barusan saya sepakat teman-teman ya, bahwa ya di tangan Prabowo Indonesia justru semakin cerah ya. Kalau ada yang merasa Indonesia saat ini gelap, itu berarti mereka ya yang terusik dengan efisiensi anggaran itu ya. Ini sebetulnya adalah logika sederhana gitu ya. Ketika sesuatu itu dikurangi, ketika anggaran itu dikurangi ya kan, kemudian ada yang berteriak-teriak. Sebetulnya yang berteriak-teriak itu adalah orang yang kepentingannya itu terganggu atas pengurangan anggaran tersebut ya kan. Padahal seharusnya yang terganggu atas pengurangan anggaran tersebut adalah rakyat ya kan. Iya, semua program, semua anggaran yang digelontorkan oleh pemerintah melalui APBN ke kementerian-kementerian itu kan objeknya kan rakyat ya toh. Iya, penikmatnya kan rakyat, mulai siswa sekolah, rakyat miskin, misalnya bansos, perlinsos dan lain-lain gitu kan. Itu rakyat. Seharusnya kalau memang anggaran itu dianggap tidak baik, maka yang bersuara itu rakyat, bukan partai politik, bukan elit politik. Nah, kalau elit politik yang berteriak berarti ada kepentingan yang tidak yang ada kepentingan yang terganggu di situ, seperti yang disampaikan oleh netizen barusan. Lanjut. Indonesia gelap. Apa benar? Ya benar, Indonesia memang gelap. Gelap bagi para birokrat yang selama ini merampok uang APBN. Bagi para birokrat status quo yang selama ini ya happy, tidak tersentuh, tidak digoyang pendapatan tambahannya. Lihat level-level kadis yang kaya raya. Lihat level-level petugas pajak yang kaya raya. Ya. Itu aja juga cukup membuktikan hal-hal kecil. Ya. Jadi memang gelap bagi mereka. Terus memang gelap juga bagi para ya orang-orang yang memang kalah, tidak move on. Gelap memang rasanya. Karena melihat program-program yang diluncurkan oleh pemerintahan sekarang adalah program-program yang sebenarnya di hati mereka itu merasa wow gitu. Tapi karena sudah benci, bagi mereka tetap gelap. Untuk para mahasiswa, ya setiap generasi
ada masanya. Setiap masa ada generasinya. Yang namanya demonstrasi adalah hak konstitusi. Lakukan. Tetapi tolong jangan kayak sebelum-sebelumnya. BEM, Gabriel, baru demo-demo kemudian udah masuk partai, ikut ya Pak, pertarungan legislatif. Ya. Nah, ini juga saya lihat kemarin. Demo-demo, kenapa dikasih ruang itu naik panggung Rocky Gerung? Bagi kami dulu seperti itu nggak akan terjadi. Amin Rais aja kita usir dulu. Ini Rocky Gerung ikut naik, tokoh-tokoh ikut naik. Itu pertanda apa? Pertanda aksi kalian ditunggangi. Kalau kalian polos. Atau jangan-jangan kalian dipesan oleh mereka. Belajar lagi. Belajar lagi. Saya tidak anti demonstrasi. Karena saya dulu tukang demo. Ya. Tapi pakai ilmu, pakai wawasan. Belajar gerakan. Oke. Indonesia memang gelap. Bagi yang merasa gelap. Hahaha. Iya. Kalau menurut netizen barusan ya, tentu teman-teman sudah mendengar tadi di bagian tengah dan saya sedikit merepetisi dan mengomentarinya gitu. Jadi apakah benar Indonesia gelap? Memang betul Indonesia ini gelap ya, tetapi bagi siapa gitu kan? Bagi orang yang kalah ya kan, orang yang kalah dalam Pilpres kemarin ya, kemudian orang yang saat ini kelompok orang yang tersingkir dari pemerintahan ya kan, mau merapat tapi pakai syarat agar Gibran di apa namanya itu dimakjulkan, agar Gibran diganti. Coba bayangin, Prabowo Gibran jadi presiden dan wakil presiden itu dipilih rakyat. Mana mungkin ketika Prabowo menjadi presiden kemudian dia mengganti Gibran dengan orang lain hanya demi memberi karpet merah kepada Kebo masuk ke pemerintahan. Nggak peduli kata Prabowo, lu nggak masuk pemerintahan, nggak peduli, nggak ngurus, tetap aja di luar pemerintahan. Nah, jadi orang-orang itulah yang sebetulnya saat ini itu mengalami masa-masa gelap gitu. Dan menurut prediksi ke depan nasib mereka ini bukan tambah terang tetapi akan tambah gelap. Kok bisa Bang? Iyalah, ketika anggaran itu dipangkas oleh Prabowo sehingga sulit sekali dimainkan oleh para mafia-mafia anggaran ya kan, makin gelap lah hidup mereka dan masa depan mereka. Ya iyalah, lanjut. Baru saja 100 hari Prabowo kerja jadi Presiden Republik Indonesia. Para orang cerdas di Indonesia sudah langsung judgement. Gak becus lah, sembrono lah, ya, sok tahu kau. Anda tahu apa yang Prabowo sedang siapkan? Bagaimana dia mempersiapkan super holding ya dengan modal 9.000 triliun dan akan melakukan investasi di berbagai jenis usaha di Indonesia dan tidak lagi mengharapkan asing investasi, tapi kalau asing mau diajak, artinya ya boleh ikut, boleh tidak. Nah saudara, itulah yang sedang dilakukan oleh Prabowo. Sementara penghematan APBN dari berbagai sektor di kementerian-kementerian berhasil mengumpulkan begitu banyak uang, ratusan triliun. Paling tidak untuk bisa menghandle makan gratis, ya kan, orang yang kalah dalam memberikan Pilpres pendidikan kemarin, dan kesehatan, ya, kemudian itu orang yang paling yang saat ini kelompok orang yang Nah, sementara tersingkir dari pemerintahan ya kan, mau adik-adik merapat tapi pakai mahasiswa syarat ini agar Gibran sudah langsung
demo sana namanya sini, itu dimakjulkan agar tidak Gibran diganti. mempelajari. Coba bayangin, Sementara Prabowo orang Gibran baru jadi bekerja. presiden dan wakil presiden Dan itu dipilih anehnya, rakyat. Mana mungkin di dalam ketika agenda Prabowo menjadi demo-demo presiden itu kemudian dia ada mengganti Gibran tuntutan-tuntutan dengan orang terhadap lain hanya apa demi yang memberi sedang karpet merah dikerjakan kepada oleh Lembu masuk ke Prabowo pemerintahan. dan Nggak peduli kata Prabowo, lu nggak masuk Tapi pemerintahan, nggak ada peduli, juga nggak tuntutan ngurus, tetap adili aja di luar Jokowi. pemerintahan. Nah, Nah, jadi ini yang orang-orang tidak itulah yang relevan. sebetulnya saat ini Oleh sebab itu itu mengalami tidak bisa masa-masa gelap disalahkan itu. Dan kalau menurut saya prediksi sebagai silent majority mengatakan ke depan nasib mereka adik-adik ini bukan mahasiswa tambah ini terang tetapi akan ditunggangi tambah gelap. oleh orang-orang, Kok bisa bahkan Bang? mungkin Iyalah, asing di ketika belakangnya. anggaran itu Makanya dipangkas oleh Prabowo adik-adik sehingga sulit mahasiswa, sekali kalau dimainkan mau oleh demo para agendanya yang jelas, mafia-mafia ya, anggaran, ya kan? dan Makin gelap tepat lah sasaran hidup mereka dan masa supaya depan mereka. Ya dihargai. iyalah. Itu saja. Lanjut. Ya, jangan salah ya, jangan mau ditunggangin ya, Dek. Ya, intinya ya, kalau saya menyimpulkan apa yang disampaikan oleh netizen barusan yang sudah cukup sepuh dan dari gestur, intonasi dan juga diksi, pilihan diksinya sangat matang ya. Intinya adalah jangan sampai kalian itu ditunggangi ya oleh kepentingan-kepentingan tertentu gitu ya. Ya, jadi paham ya. Biarkan pemerintah Prabowo dan Gibran itu bekerja dengan strategi-strategi mereka, ya kan. Ketika ada pihak lain yang mungkin itu berada di luar pemerintahan, ya, memacai diri mereka adalah bagian orang-orang yang oposisi, mengkritik, ya, mengkritik kebijakan-kebijakan pemerintah, maka ya itu adalah hak mereka di negara demokrasi. Tetapi jangan sampai ya mereka yang tidak setuju dengan program pemerintah, tetapi kalian yang dijadikan alat atau tameng untuk melakukan serangan ya. Dengan kata lain, kalian berdemo seolah-olah kalian membela kepentingan rakyat, padahal sebetulnya kalian sedang menyuarakan kepentingan segelintir orang atau kelompok atau partai tertentu. Jangan ya. Ya, kurang lebih seperti itulah yang ingin disampaikan oleh netizen barusan. Itu sih kesimpulan saya. Tetapi kalau misalnya teman-teman berbeda pendapat dengan saya, ya nggak masalah, silakan tulis di kolom komentar sebagai sebuah koreksi. Kemarin hari Selasa ada demo gelap. Ini ya, saya kasih tahu ya kawan-kawan. Setelah Asto ditolak sama pra peradilan, besoknya ada demo gelap. Sebelum demo gelap itu informasinya Adian di Istraga menyuruhkan turun ke jalan. Adian Apitulu informasinya Istraga menyuruhkan turun ke jalan. Tapi anehnya lagi kawan, yang di demo itu nggak masuk akal. Satu, membatalkan pemangkasan anggaran. Ini kan aneh nih. Justru dengan membatalkan pemangkasan anggaran, itu justru merugikan para oknum-oknum pejabat yang selama ini sudah menyalahgunakan anggaran yang boros itu. Siapa itu oknum pejabat? Bisa juga dari oknum kementerian, lembaga-lembaga lain, jabat daerah, jabat provinsi, dan juga oknum, bisa juga oknum pejabat rektor dan dosen yang selama ini kampus-kampus sudah diberikan anggaran oleh pemerintah untuk meringankan beban mahasiswa itu. Justru ini yang demo juga. Kenapa yang demo itu berhubungan dengan pemangkasan anggaran? Bahwa kita bisa melihat penangkapan kejaksaan, penangkapan dari KPK juga, dari kepolisi juga. Itu justru banyak pejabat-pejabat yang selama ini sudah merugikan anggaran pemerintah, sudah mencuri anggaran pemerintah, sudah memaling anggaran pemerintah yang dibayar oleh pajak
rakyat Indonesia itu loh. Dan saya belum pernah lihat mahasiswa itu demo tentang perampasan aset. Mahasiswa itu demo tentang penurunan BBM. Mahasiswa itu demo tentang pemberantasan judol. Mahasiswa itu demo teriak-teriak tentang pemberantasan narkoba. Padahal judol narkoba itu korupsi, merugikan, mensengsarakan rakyat. Karena narkoba judol merusak anak bangsa kita. Anak bangsa penerus kita. Itu yang perlu didemo. Itu loh. Aduh, mahasiswa, oknum mahasiswa demo gelap. Ya kita bisa melihat kembali ke awal, setelah peradilan ditolak, peradilannya Hasto sebagai tersangka penyuapan salah satu oknum kader PDIP terhadap komisioner oknum KPU. Itu ya. Terus kedua, sebelum demo gelap, informasinya ada Nabi Tulu di Instagram menyuruhkan turun ke jalan. Ini ada apa ini? Ini ada apa ini? Setelah peradilan ditolak, ada yang menyerukan turun ke jalan, ada demo. Terus yang di demo apa itu? THR, ASN, PNS. Yang di demo THR, ASN, PNS. Padahal THR, ASN, PNS itu bulan Maret kawan turunnya. Itu sudah diinformasikan oleh pemerintah sebelum demo itu. Terus kedua, mengevaluasi makan bergizi. Memang lu siapa? Oknum mahasiswa, lu belum pernah bayar pajak. Kita, rakyat Indonesia yang membayar pajak mendukung makan bergizi gratis untuk anak-anak saya, untuk anak-anak rakyat Indonesia. Lu siapa? Lu pernah bayar pajak? Lu sudah berbuat untuk bangsa ini apa? Sedangkan kamu sangu minta ke orang tua kamu, beli es cendol minta ke orang tua kamu, bensin minta ke orang tua kamu. Seakan-akan kamu sudah berbuat untuk bangsa ini. Kita rakyat Indonesia yang mempunyai anak ini sudah berbuat untuk bangsa ini melalui bayar pajak kita. Itu loh, kan aneh. Banyak masyarakat anaknya mendapatkan makan gizi gratis. Banyak anak-anak kita yang mendapatkan makan menangis. Kenapa kamu menangis? Saya akan bawa ini untuk orang tua saya karena orang tua saya jarang makan seperti ini. Banyak ibu-ibu, bapak-bapak senyum. Yang awalnya membawa bekal anaknya nasi sama mie goreng telur itu hampir setiap hari, sekarang ada ayam, tepung, cumi-cumi tepung, ikan lele, ayam, telur, sayuran, susu, protein-protein, vitamin yang selama ini menyerap ke tubuh anak-anak kita itu supaya punya pemikiran cerdas, mempunyai daya ingat yang kuat. Itu kamu seakan-akan demo oknum mahasiswa yang gelap ini mengevaluasi atau menggaji ulang makan bergizi gratis, sedangkan lo sudah berbuat apa ke bangsa ini? Sedangkan orang tua yang mempunyai anak yang sudah mendapatkan makan bergizi gratis itu menangis karena bahagia sudah berbuat, sudah untuk bangsa ini membayar pajak. Ternyata dari bayar pajak itu untuk anak yang makan bergizi gratis. Kamu sudah berbuat apa? Ingat, kalau sampai oknum mahasiswa demo mendesak, mengkaji ulang, sampai di sana pemerintah mengabulkan tuntutan kamu, membatalkan makan bergizi gratis, saya yakin lawan kamu adalah rakyat yang selama ini bangga anaknya dijaga kesehatannya oleh pemerintah melalui makan bergizi gratis. Saya punya curiga maka rakyat yang selama ini bangga dengan makan bergizi gratis akan demo ke kampus kalian dan akan merusak
fasilitas kampus kalian, karena kalianlah yang merusak anak-anak Indonesia yang bahagia mendapatkan makan bergizi gratis. Disitulah kekecewaan orang tuanya kalau sampai pemerintah mengabulkan tuntutan itu. Maka saya mencurigai, yakin akan demo ke kampus-kampus kalian, akan merusak fasilitas kampus kalian, karena kalian belum pernah berbuat apa-apa untuk bangsa ini. Ingat itu. Ingat. Terima kasih. Saya gerah. Saya sebagai pembayar pajak, anak saya mendapatkan makan bergizi gratis, istri saya bahagia. Tapi kamu rusak dengan demo, harus mengevaluasi makan gizi gratis. Saya yakin saya bersama-sama orang yang kamu sakiti, karena kamu demo harus mengevaluasi atau menggaji ulang makan bergizi gratis. Kalau sampai pemerintah membatalkan itu karena tuntutan kamu, maka saya yakin masyarakat akan demo ke kampus kalian, akan merusak fasilitas kalian. Terima Teman-teman gimana? Bukan hanya opung ya, tetapi juga netizen atau masyarakat biasa yang tidak terafiliasi dengan siapapun juga bisa melihat gitu loh, bahwa demo yang dilakukan oleh para mahasiswa kemarin ini syarat kepentingan politis gitu ya, atau dengan kata lain ada aktor intelektual yang kemungkinan besar itu ya sangat politis sekali gitu ya. Ya iyalah, ya kan, sebelum demo ya kan ada anjuran atau ada seruan, ada permintaan agar melakukan gerakan serentak Indonesia Gelap ya kan. Siapa yang mengposting ya, siapa yang mengupload di akun milik siapa. Kemudian beberapa waktu yang lalu ya, yang paling ngotot ya menyerang efisiensi anggaran, yang paling mencak-mencak kader siapa. Nah, iyalah, mudah kali ditebak ya kan. Iya, udah begitu demo dibagi-bagi amplop, mana ada rakyat bisa bagi amplop ya kan. Katanya rakyat sedang sulit, sedang terjepit ya, semuanya sedang ngirit. Nggak mungkin rakyat bisa memberikan amplop kepada sekian banyak mahasiswa yang demo itu. Nggak ada, kecuali ada pendananya, ada bohirnya. Iyalah. Lanjut. Ya, teman-teman, sudah kita saksikan bersama beberapa video yang sudah kami sajikan. Tadi di bagian depan kita lihat bersama video tentang Opung Parbelak ya, yang terang-terangan menyebut bahwa dalang dibalik demo Indonesia Gelap adalah kader elit Partai Kebo. Aduh, Bu, ayo Bu, Kebo. Ya, menurut saya sangat masuk akal sekali prediksi atau dugaan Opung Parbelak tersebut ya, karena sebentar lagi masa depan mereka akan gelap gitu. Masa depan siapa Bang? Mereka Bang. Ya itu si Kebo itu. Gimana nggak gelap coba bayanginnya. Selama ini hidup foya-foya dari memainkan anggaran ya kan. Begitu anggarannya dirampingkan oleh Prabowo, ya sudah habis itu modal buat bayar buzzer ya. Dapat dari mana? Modal sudah habis ya kan. Dapat dari mana bayar buzzer ya kalau anggarannya dirampingkan? Dapat dari mana untuk foya-foya? Buat serangan fajar, buat sogok sana, sogok sini. Iyalah. Jadi benar-benar gelap masa depan lu, Bu, ya, Bu, Kebo, masa depan lu memang gelap ya. Tetapi janganlah kau katakan Indonesia gelap. Mending yang tepat adalah Kebo gelap gitu aja. Jadi yang gelap bukan Indonesia, melainkan masa depan lu. Oke, teman-teman. Konten yang baru saja kita saksikan ini adalah tentang dugaan netizen yang semakin kesini semakin masif terkait demo Indonesia Gelap yang dilakukan beberapa hari kemarin ya, yang diduga didalangi oleh Partai Kebo gitu ya. Ya gimana tidak curiga ya, ini diduga ya. Tapi kecurigaan ini menurut saya ia patut dipertimbangkan dan masuk akal. Karena apa? Karena selama ini yang menentang mati-matian efisiensi anggaran adalah kader-kader elit Kebo ya kan. Sedangkan mahasiswa demo tuntutan utamanya adalah menolak efisiensi anggaran dan makan bergizi gratis ya. Lah, apakah salah masyarakat menduga gitu bahwa aktor intelektual di balik demo tersebut adalah Kebo? Ya kan masuk akal gitu loh.
Dan di luar semua itu, ini baru sebatas dugaan, ya kan? Jadi jangan marah-marah dulu lah. Ah, Jadi menurut saya memang sangat mudah sekali ya membaca strategi-strategi kebo dan juga mematahkannya. Jadi menurut saya strategi-strategi yang mereka terapkan ini soak karena konsultan politik mereka itu sudah kedaluarsa. Iyalah, bagaimana menurut kalian? Keputusan ada di tangan Anda, silakan tulis di kolom komentar baik Anda yang setuju maupun yang tidak setuju dengan isi konten ini. Sebelumnya saya memohon maaf jika dalam penyajian konten ini ada kata-kata yang menyinggung, kurang tepat penggunaannya, atau ada data yang dianggap keliru atau salah. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita jumpa lagi di lain video. Salam NKRI.